Halo, Assalamualaikum. Tabi pun, iya pun. Balik lagi bersama saya, Vera, dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Malahayati, Bandar Lampung. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan sharing kepada teman-teman tentang bagaimana cara membuat suatu latar belakang penelitian. Oke, sebelum kita masuk kepada bagaimana cara membuatnya, saya akan sharing dulu nih. Sebenarnya apa sih kita harus tahu dulu nih tentang apa itu latar belakang penelitian gitu ya. Latar belakang penelitian adalah suatu alasan-alasan mendasar mengapa penelitian itu perlu dilakukan. Jadi, latar belakang penelitian ini sangat penting, harus ada di dalam suatu proses penyusunan skripsi dan juga tesis. Dan biasanya dia berada di paling bab pertama ya, atau paling depan di dalam suatu proses penyusunan skripsi tersebut. Nah, kemudian berapa sih sebenarnya maksimal halaman atau minimal halaman yang harus ada di dalam suatu latar belakang? Sebetulnya tidak ada standar baku untuk berapa harus minimalnya dan berapa harus maksimalnya. Cuman biasanya etikanya suatu latar belakang penelitian itu minimal 4 halaman yang berisi antara justifikasi penelitian, mengapa penelitian itu perlu dilakukan, dan justifikasi tempat penelitian. Sampai maksimalnya sampai 8 halaman gitu ya. Nah, kalau lebih dari itu bagus atau enggak? Kalau lebih dari 8 halaman, teman-teman bukan lagi bikin latar belakang penelitian, bikin buku mungkin gitu ya. Oke, jadi teman-teman semuanya, kalau untuk membuat sebuah latar belakang penelitian, idealnya sih dari 4 sampai 8 halaman dengan ukuran biasanya Times New Roman, ukuran 12 dan spasinya 2 gitu. Nah, kemudian apa saja yang harus ada atau langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam proses penyusunan latar belakang penelitian? Oke, bagian pertama atau paragraf pertama dalam suatu latar belakang penelitian itu adalah berisi tentang variabel utamanya, variabel utama penelitian. Sebagai contoh, jika teman-teman mau meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan vaksin. Sorry ya, karena kebanyakan contohnya dari saya adalah contoh kesehatan karena saya sendiri adalah dosen kesehatan. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi orang untuk melakukan vaksin. Artinya di sini variabel utamanya adalah vaksin COVID-19. Sehingga paragraf pertama tentu kita membahas dulu tentang vaksin COVID-19. Secara singkat boleh kita membahas tentang definisinya, tapi hanya secara singkat. Utamanya di sana kita ngomongin tentang data-datanya. Boleh nggak kalau kita tarik dulu sebelum ngomongin vaksin, kita tarik dulu terhadap COVID-19-nya? Boleh banget. Jadi teman-teman boleh narik ke COVID-19-nya terlebih dahulu tentang data-data COVID-19, berapa orang yang sudah terkena COVID-19, sampai kepada kenapa vaksin itu perlu dilakukan. Nah, kemudian teman-teman setelah kita bahas nih tentang vaksin COVID-19, apalagi yang harus kita lakukan? Apalagi yang harus kita jabarkan dalam suatu latar belakang? Kita perlu tampilkan juga data-data yang sudah divaksin atau yang belum divaksin. Data-data gap suatu penelitian. Apa yang dimaksud dengan gap penelitian? Contoh ya, misalkan ada data idealnya harus yang sudah vaksin ini adalah 100%. Penduduk Indonesia ini harus sudah vaksin. Tapi kenyataannya ada 90%. Baru 90% yang divaksin. Kalau kita melihat dari kacamata bahwa sudah 90% itu memang angka yang besar, bahwa cukup bagus dong kalau begitu vaksin, tidak ada alasan dong untuk penelitian itu dilakukan. Kalau kita melihatnya dari situ tentu tidak ada, tapi teman-teman sebagai seorang peneliti melihatnya dari gapnya. Idealnya kan 100%, sedangkan sekarang capaian baru 90%, berarti ada gap 10%. Nah, cara membawa latar belakang penelitian yang baik, kita membahas dari 10%-nya itu, sehingga 10% ini memang dianggap memang penelitian ini dianggap penting untuk dilakukan gitu ya. Jadi kita kacamatanya bukan dari yang baiknya, tapi kita kacamatanya dari gapnya, berapa harusnya dan berapa faktualnya. Data ideal dan data faktual itu harus dibandingkan. Lalu apa saja setelah dari paragraf ngomongin variabel utama sampai kepada data-data penelitian? Nah, biasanya ini kalau teman-teman mengikuti mata kuliah metodologi penelitian, kalau kita mau mengungkapkan data-data penelitian, kita diminta nih sama dosen untuk mengungkapkan dengan piramida terbalik. Apa sih sebenarnya piramida terbalik itu? Nah, pengungkapan untuk data penelitian dari piramida terbalik itu adalah kita mengungkapkan data itu dari dunia dulu, kemudian ke Indonesia, sampai ke provinsi di mana penelitian itu akan dilakukan. Setelah dari situ, setelah data-data kita sampaikan, apalagi nih yang harus ada di dalam suatu latar belakang? Nah, di dalam suatu latar belakang, kita juga perlu untuk menampilkan hasil penelitian yang sebelumnya atau yang serupa, yang mendukung alasan untuk pemilihan variabel lainnya. Jadi tadi kalau variabel utama sudah dibahas, baru kita masukin tentang justifikasi penelitian, alasan untuk pengambilan variabel yang lainnya. Oke, setelah itu dilakukan, apalagi yang harus kita jelaskan di dalam latar belakang?
kita juga perlu untuk menampilkan tentang justifikasi tempat penelitian itu dilakukan. Dan di bagian akhir dalam suatu latar belakang penelitian, isinya adalah review. Jadi penjelasan secara singkat atau penjabaran secara singkat kenapa penelitian itu perlu dilakukan. Sampai pada kesimpulan penelitian ini akan menceritakan atau mengambil tentang apa. Jadi begitu ya kira-kira teman-teman dalam membuat sebuah latar belakang penelitian. Sekian dari saya. Untuk video berikutnya kita akan bahas mengenai kerangka teori dan juga kerangka konsep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.